Pandai, yang kecil tak saya sebut nama, yang besar tak saya himbau gelar. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang berhadir pada malam hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas berkat nikmat sehat, nikmat iman yang kuat dan waktu yang sempat kita dapat berkumpul di Masjid Nur Laili Sepak ini dalam rangka pengajian bulanan yang kita sekaligus dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang berhadir senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti pengajian ini dari mulai awal sampai dengan berakhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita bersama telah hadir Al-Mukarram Ustaz Usmanto SPD. Terima kasih Ustaz untuk kesekian kalinya telah hadir di Masjid Nur Laili Sepak ini. Tanpa memperpanjang kalimat Pak Ustaz, kami serahkan waktu dan tempat kepada Pak Ustaz untuk dapat menyampaikan kajian pada malam hari ini dengan durasi waktu sepuas-puas Ustaz. Saya akhiri untuk sementara waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak suara kan? Boleh kapan? Boleh kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nur Laili, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, masjid tetangga, musola. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, Bapak RT, Bapak RW, dan yang sama kita banggakan dan kita muliakan Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Laili dan sekitarnya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di malam yang mulia ini Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari Bunda, Bapak, kita sama-sama bersolawat. Shalli ala sayyidina Muhammad wa azlillahi min zalimin wa akhrijna min baini insanimin
Subhanahu wa taala, besok di Siratul Mustaqim itu Bapak Ibu, kita melewati jembatan Sirat. Salah satu yang bisa menyelamatkan kita ketika kita menyeberangi jembatan itu adalah perbanyaklah sholawat. Apa itu? Apa perbanyak sholawat? Apalagi di bulan Ramadan Rabiul Awal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, lebih dikenal dengan Abdul Muthalib. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad? Yang ketiga, hikmah dari Maulid itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Saibah itu lebih dikenal dengan Abdul Muthalib? Jadi Bunda, Bapak Ibu rahimahumullah, Saibah itu punya ayah namanya Hasim. Hasim itu punya saudara namanya Muttalib. Waktu itu Bunda, maka menikahlah Hasim ini. Beberapa tahun setelah itu lahirlah Saibah. Beberapa tahun setelah kelahiran Saibah itu wafat Hasim ini. Maka ibunya Saibah itu membawa ke pinggiran negeri Madinah pada saat itu. Kemudian Muttalib itu tinggallah dia di kota Mekah. Kebiasaan Muttalib ini di kota Mekah, dia itu pedagang Pak, tapi pedagang manusia, menjual belikan budak. Jadi dulu kan masih boleh memperjualkan budak itu, manusia itu diperjualbelikan. Pekerjaan Muttalib ini menjual, membeli budak. Suatu saat Muttalib ini Bunda pergilah ke negeri Madinah. Sampai di Madinah bertemulah dia dengan ibunya Saibah. Mengejeklah Abdul Muthalib, mengejeklah Muttalib ini kepada ibunya Saibah. Bu, ambo tengok Saibah kok tak cocok dia tinggal di kampung. Ambo tengok kalau di kotanya mungkin lebih baik posisinya di masyarakat ketimbang di kampung. Maka apa kata ibu Saibah? Kalau ambo sebagai amakmu tidak bisa melarang. Kalau Saibah kau ingin ikut ke tuan, silakan. Kalau dia tidak mau, tidak bisa dipaksa. Muttalib dan Hasim ini dua beradik Bunda. Bunda punya laki Bunda punya adik. Adik ini punya anak. Anak dengan laki Bunda itu apa hubungannya itu? Apa anak atau nakan? Nakan ya. Nakan. Maka kalau kampung kami itu bayar kami lebih Muttalib itu. Itu dia punya obat. Kalau di Pekanbaru kalau kami tetap bayar atau bapak. Dan dia saudara ayah kandungnya Hasim. Jadi Bunda, maka Saibah ini berkata kepada ibunya, Bunda, ambo biarlah itu apa kamu kah? Buat hidup itu apa? Tidak bakal ambo tinggi di kampung. Kata Saibah kepada ibunya. Maka diizinkanlah oleh ibunya Saibah ini ikut dengan Muttalib ke Mekah. Di Mekah itu dulu Bunda, itu setiap daerah dari Yaman ke Mekah, dari Sam ke Mekah itu ada gerbangnya, setiap gerbang ada. Jadi Muttalib ini ditaruhlah Saibah itu di belakang onta. Masuklah dia ke gerbang kota Mekah pada saat itu. Maka dilihatlah oleh sebahagian besar orang Jazirah Arab pada saat itu. Apa kata orang Arab di Mekah itu? Abdul Muthalib katanya. Abdul Muthalib. Makna Abdul Muthalib itu Bunda, Abdul itu hamba, budak. Itu artinya Abdul itu budak, hamba.
Punya siapa hamba dan budak ini? Punya Muttalib. Maka dikatakanlah oleh orang Arab pada saat itu yang ada di kota Mekah, Abdul Muttalib. Maka Muttalib ini berkata kepada orang Arab tersebut, wahai orang Arab, yang aku bawa ini bukan budak, bukan hamba sahaya. Yang aku bawa ini adalah anak kandung dari saudaraku, kata Muttalib kepada orang Jazirah Arab. Tapi karena kebiasaan orang Jazirah Arab itu, Bunda, maka Muttalib, Abdul Muttalib itu datuknya Nabi Muhammad. Kenapa Abdul Muttalib itu memberi nama Muhammad? Jadi Bunda, Abdul Muttalib ini adalah salah satu penguasa di kota Mekah pada saat itu. Penguasa, raja. Suatu saat Abdul Muttalib ini dia itu healing Bunda, healing ke Sam. Jadi ada majelis taklim healing bukan sekarang saja Pak. Dari dulu memang orang itu suka healing, jalan-jalan. Karena dia penguasa, raja pada saat itu, piti banyak. Ketika dia sampai di Sam, bertemulah dia dengan ahli kitab. Maka ahli kitab itu, Bunda, Pak, bertanya kepada Abdul Muttalib ini, wahai fulan, engkau dari mana? Aku dari Mekah. Engkau suku apa? Aku Bani Hashim, suku Quraisy, kata Abdul Muttalib. Maka apa kata ahli kitab ini kepada Abdul Muttalib? Wahai fulan, tidak lama lagi akan lahir seorang rasul dari Bani Hashim. Kitab ini Bunda, Pak, kepada Abdul Muttalib. Apakah rasul itu telah lahir? Rasul itu belum lahir. Maka apa kata Abdul Muttalib dalam hatinya? Atau punya cucu ambo nama Muhammad. Dan dia pergi berempat orang dengan temannya Bunda. Baik Pak, jo kawannya ambil uang. Di antara empat orang itu semuanya bernazar. Kalau ambo punya anak laki-laki, so ambo nama Muhammad. Singkat cerita, pulanglah Abdul Muttalib ini ke kota Mekah. Beberapa tahun setelah itu Bunda, Pak, Abdul Muttalib ini healing lagi dia. Pergilah ke negeri Yaman. Ke Yaman, Soci ke utara, Soci selatan, di tengah-tengah kota Mekah. Kurang lebih seperti itu. Ketika Abdul Muttalib sudah sampai di Yaman, bertemu lagi dia dengan ahli kitab. Lalu ahli kitab ini bertanya dia kepada Abdul Muttalib, wahai fulan, siapa nama engkau? Nama aku Abdul Muttalib. Uang Yaman kau Pak? Tak tahu ni kalau ibu masa Mekah. Dulu kan ada foto le, ada video. Jadi Pak, aku nama nengok tu. Tak tahu dia orang kau kalau ini masa kota Mekah. Dari suku apa engkau? Kata ahli kitab ini, ambo dari suku Quraisy Bani Hashim. Boleh tak dia mencalip tangan engkau? Betul tak? Betul mencalip, menengok kan? Bolehkah aku melihat tangan engkau, telapak tangan engkau? Maka apa kata Abdul Muttalib? Kalau melihat telapak tangan, tak apa, tidak salahnya. Tapi selain telapak tangan, aku tak mahu, kata Abdul Muttalib. Maka dilihatlah kedua telapak tangan Abdul Muttalib itu. Kalau di gua kampung, mak Pak, kalau Betawi, kau nyoba diubang je. Kau tangan Nabi Musa, diubang je. Tapi cuma saja orang tak. Cuba tangan apa ada Betawi dari sampai kau juga. Itu di gua kampung, tapi cuma saja Pak. Jadi Pak Ibu dilihatkannya. Maka apa kata ahli kitab itu? Di antara kedua telapak tangan engkau, aku melihat tanda-tanda kenabian dan malaikat. Kata ahli kitab ini.
Maka muncul pertanyaan bunda, Pak, berarti beliau awak percaya doa kitab kan itu mungkin kan? Kalau dulu beliau Pak, kalau sekarang tak boleh. Nah ingat, kejadian ini Pak Ibu, ini kejadiannya setelah Nabi Isa wafat sebelum Rasulullah. Maka yang pedoman orang Jazirah Arab pada waktu itu ahli kitab itulah. Uang Islam belum ada, Rasul belum lahir. Dan kejadiannya itu ketika Abdul Muthalib. Aku melihat di antara telapak tangan engkau tanda-tanda kenabian dan malaikat. Maka ahli kitab ini bertanya bunda Pak, apakah engkau punya syah? Kata ahli kitab kepada Abdul Muthalib. Syah tu kata Abu tadi. Aku satu. Satu mungkin bahasa Yaman ibu bapak. Abdul Muthalib tak artinya sah itu istri. Apakah engkau punya istri? Maka Abdul Muthalib pada saat itu bunda, ambo saat ini tidak memiliki istri karena ompek bininya yang terdahulu lah meninggal Pak. Jadi apa? Jadi kalau video lewat kok cik ini boleh datang Pak kan? Abdul Muthalib ompek ini Pak. Terus ompek, tidak ada kaki biasa itu. Aku ambo Pak, tak cari Pak tak boleh kerajaan tibu ini. Aku ambo. Tak boleh kerajaan tibu ini Pak. Apa boleh kerajaan apa? Kok buru-buru rumahnya cuma sempat tidak. Begitu juga awal. Ampun Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata ahli kitab itu bunda Pak? Jika engkau pulang nanti ke kota Mekah, maka menikahlah engkau dengan keturunan Bani Zuhro. Kata ahli kitab ini kepada Abdul Muthalib. Maka singkat cerita Pak, pulanglah Abdul Muthalib boleh. Abdul Muthalib itu lah bayu juga, bini ompek. Ini lah bayu, tapi karirnya yang bini. Bincai lah, sapo pak kampung di Jazirah Arab bincai lah. Tak ada dapat namun dari Bani Zulu. Apa yang terjadi bunda Pak? Ternyata singkat ceritanya Abdullah lah dewasa. Maka pada waktu itu ayah dua anak sama-sama menikah. Serentaklah Abdul Muthalib itu menikah, kemudian Abdullah pun menikah dia. Cuma beda apa kata ahli kitab itu tidak dapat ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Muthalib ini menikah dia dengan Halah binti Uhab bin Abdul Manaf. Menikah dia. Itu bini kalimono ada di bini kalimono ada apa anak dia las rumah salah aja dah malah hari ini yang bini juga memang ada apa anak apa tidak apa dari Halah binti Wahab bin Abdul Manaf. Sedangkan Abdullah dia menikah bunda dengan Siti Aminah binti Wahab dari keturunan Zuhro. Kalau secara bunda, Siti Aminah punya ayah namanya Aminah, namanya Wahab. Wahab punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Zuhro. Zuhro punya anak namanya Kilab. Sampai ke situ bunda. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikahlah mereka baralik gadang antara ayah doa anak serentak pemuda. Alhamdulillah 3 bulan setelah menikahnya Abdullah dengan Siti Aminah, maka Siti Aminah itu baisio. Cuma setelah 3 bulan baisi itu bunda Pak, Abdul Muthalib menyuruh Abdullah untuk berdagang ke Syam. Pulang dari Syam singgah ke Madinah. Di Madinah sakit meninggal Abdullah itu. Kurang lebih seperti itu. Maka ketika 9 bulan 10 hari, maka Siti Aminah itu melahirkanlah Rasulullah, anak yang mulia di antara manusia yang paling mulia.
Rasul penutup Nabi, dan dia adalah penutup pewaris, dan dia adalah penyempurna agama itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka satu senangnya Abdul Muthalib itu bunda, dibawalah Muhammad yang masih merah-merah itu mengiringi Ka'bah tawaf sebanyak berapa kali? 7 kali. Saking sonangnya mak dapat cucu jantan laki-laki, dia inilah tahu aku cerita ahli kitab tadi itu, maka dengan izin Allah wallahu alam diberilah cucunya dengan nama Muhammad. Dan ada singgasana bunda di sana, kursi yo, tak bisa satu orang pun yang menduduki, termasuk anaknya soal, termasuk Abu Lahab, tak tolong duduk di loket Ka'bah. Nabi Muhammad merangkak di loket. Macam itulah sayangnya loket cucu. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lahir ada kebiasaan orang Jazirah Arab pada saat itu. Tuang lebih 3 bulan maknya bunda harus diberi ke orang lain, yaitu disusukan kepada orang lain. Maka datanglah orang dari Bani Sa'ad, termasuk Halimah Sa'diyah. Datangnya ke Mekah itu banyak perempuan yang mencoba cuba dia amak-amak suami. Mana ni Rasulullah? Ni tonton Rasulullah. Aku amak aku pelawan lelaki. Rasulullah. Tahu Rasulullah tu tak? Tak bohong kamu. Dicuba dia kondisi yang lain deh. Dicuba mana angin Rasulullah. Padahal sehat pak. Ikut amakku main dulu, minta nomor pertama. Dulu dah lewat. Itulah tahu dia Rasulullah tu mana angin. Cari bamak tu. Amak pun dia. Jadi kada amak sih, bamak yang di situ. Amak yang di situ lah. Memang Rasulullah tahu dah. Ini karena manusia dia tak sembarang menunjukkan itu. Kurang lebih seperti itu. Datanglah mak-mak boleh bercuba lo menyusul tak mau. Mana ni Rasulullah kau? Iku amak ko suku makan serangan pajar tu. Apalagi di waktu. Tahu Rasulullah kau amak suku makan serangan pajar tu? Tahu sudah. Dah Rasulullah. Setetes darahnya itu tak perlu bercampur jumpa orang sifat-sifat yang tak baik. Tahu Rasulullah. Datanglah Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah pak, lah bapak ibu. Kalau normal ibu tak berisi tu tak berisi asli tu Tapi ketika dia mengangkat Rasulullah ke bunda, tasihuk dah. Seolah-olah ponmu segala ponmu tu berisi tu. Angkat Rasulullah itu berisi tu. Padahal lah bapak ibu. Dicubalah dari Halimah Sa'diyah itu. Onok je Rasulullah. Onok tu kenapa? Onok tu mingkem kalau. Mingkem. Diam maksudnya diam. Diam je Rasulullah. Menusu sampai telur. Disobilah ke Abu Muthalib. Pak ni, biar susukan tu. Biar susukan anakku. Padahal Halimah Sa'diyah itu bunda, pak, uang yang susah. Itulah kalau dikiaskan dalam kehidupan awak, Pak Bu. Kalau aku ke sana awak, anak yatim apalagi masih ada hubungan adik kakak, orang tuanya susah, bantulah. Bukan Rasulullah kan anak yatim, kan itu kan anak yatim. Kalau ibu datang kampung, tiba anak kakak, anak adik balokir, minta baju sekolah tak dapat, minta jajan tak dapat. Siapa yang wang jadi jadi meninggal kan siapa yang wang bantu tu maksudnya juga bantu dia ada gitulah makna itu anak yatim itu bantu. Rasulullah mengatakan as-sa'id alal armalah kamujahid fisabilillah, orang yang membantu janda jihad fisabilillah, jihad fisabilillah.
seperti orang berpuasa yang tak berbuka-buka, seperti orang sholat malam sampai subuh. Begitulah istimewa di bantu janda. Nah, anak yatim bantu. Dia bantu janda itu masuk anaknya dibantu, itu pada sini itu dibantu tuh. Pak pun calon Ustaz, anak kaya dan aja berapa. Hari pertama subuh anak apa yang jantan mentumbuhi rumah. Hari kedua subuh anak padusi apa mentumbuhi ke rumah janda itu. Hari ketiga apa dibalik lagi. Begitulah benda maksudnya bantuan yatim, bantuan yatim. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Halimatus Sa'diyah itulah yang menyusui Rasul sampai 3 tahun. Tahun ketiga benda datang Halimatus Sa'diyah ini bertemu dengan Siti Aminah dan Abdul Muthalib. Bosnya dia tambah tahun menyusukan anak pun. Karena Halimatus Sa'diyah itu merasakan keberkahannya, lagi ekonominya meningkat, kehidupannya meningkat, ternaknya berkembang biak, air susu ternaknya berlobyo-lobyo, jadi nampak keberkahannya itu. Maka dia meminta untuk tambah 2 tahun lagi. Tahun pertama bunda terjadi keajaiban. Nampak kawan-kawan Muhammad yang masih sampai tahun 5 tahun itu, Nabi Muhammad dibawa di uang rodang, tak tentu tersapu nama orang besar tak boleh, tentu takut kawan-kawan yang lainnya melapor ke Halimatus Sa'diyah. Ternyata yang membawa Rasul itu adalah malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril itu bunda? Membedah sifat-sifat yang tak baik yang ada dalam jantung hati Rasulullah itu. Karena takut bunda Pak, maka tahun keempat itu diantar lagi lah oleh Halimah ke atuh dan amaknya. Paham bunda? Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasul itu, mengapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kita harus mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama bunda, karena Rasul itu innama bu'istu liutamima makaril akhlak. Rasul itu adalah suri teladan, kemudian dia adalah penyempurna akhlak. Inyolah yang memberi contoh akhlak-akhlak yang baik di antara seluruh manusia itu. Maka Pak, Rasul itu memberikan contoh. Yang pertama kan Rasul itu istri pertamanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini bunda menikah dengan Rasul umur 40 tahun. Dan Rasul dengan Siti Khadijah itu dapat anak 6 orang. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 6 bunda. Kalau dihitung rata aja bunda, 2 tahun banyak, bila terakhir Siti Khadijah banyak. Itu betul bunda. Dari umur 40 tahun, 6 kali 2 apa? 12 kan? 12 tambah 40 berapa bunda? 52. Hitung rata aja tuh. Berarti Siti Khadijah itu berhenti dia melahirkan umur 52. Makanya orang dulu itu sehat-sehat bunda. Iko kata dokter bunda, iko kalau dokter mau mendengar aja. Kata dokter, puncak dari bersihnya rahim seorang perempuan itu ketika melahirkan. Kalau sekali sebulan adalah halangan. Maka bunda jemput pakai KBKB bunda, ikut nak perlu 2 halangan itu. Atau itu jadi kanker dalam rahim itu. Itulah sampai amat mati dulu. Itulah sampai mati. Dia apa? Karena kotoran yang di rahim bunda itu tak keluar. Itu penyebabnya. Itu kata dokter bunda ya. Wajarlah Siti Khadijah sehat sampai umur 50. Karena belum melahirkan bayi. Borosio bayinya sehat jasmani rohaninya. Amak ambo itu 10 anak bunda.
santai dia malu, tak harus pakai operasi ya Pak. Nasihatnya sebegini. Jadi bunda kita gimana? Ada bunda umur 50 berarti ada 2 tahun tu. Banyak lah pakai bunda. Jadi kita Pak lagi sehat apa? Udah masuk pakai dulu. Ya pakai banyak maksudnya bunda. Jadi tapi awak punya anak. Tetapi kedua khawatirnya Pak kalau awak punya anak ibu, ketika berkeluarga. Aku ni yang mak tu laki-laki tu. Wang tu dia menikah tu anak ambo ni. Itu yang mak tu dengan catatan. Wang tak boleh mampu anak ambo ke mana pun. Harus tinggi mama. Mana bisa itu mak. Anak amak, anak apa kalau lah lelakinya terserah lakinya mampu ke mana. Walaupun amak sekedar istana mama. Kalau lakinya tak amu, dia tak mampu suka tu. Ikut saya, kalau tak lo di bawah kutiaknya tak akan bisa dokek di rumah. Mana bisa kan begitu? Tak bisa seperti bunda. Bunda, kalau anak kita sudah menikah, terserah suaminya mau bawa kemana. Nyak kautan kau anak bunda jentukan toga, itu urusan lakinya. Makanya ketika sudah berkeluarga itu, jangan sesekali kita terlalu banyak, terlalu mendalam ikut campur urusan anak kita. Walaupun apa kayu, tapi lagi bangsa kan, bangsa maksudnya bahasa susah, bangsa apa juga itu, bangsa itu susah. Pangsit kan, pangsit. Terserah suaminya. Kadang kami laki-laki pun harga diri kami tinggi juga. Kadang kami orang di balik-balik itu, ambo sampai gini tak aku nanya. Begitulah, kamu usah orang. Jadi sebelum jadi ustaz, aku kan ustaz anggur tukang gali padi di mana? Aku berpikir tempat itu kan anggur itu coba hidup kayu itu. Kuliah selesai sampai sekarang aku ngajar. Sekarang aku pegawai aku alhamdulillah kan. Maksudnya itu hidup itu proses. Jadi tengok susah minangku waktu proses. Ada modal, ada yang modal, begitu maksudnya. Tapi jangan pernah kita ikut campur urusan rumah tangga anak kita terlalu dalam. Ani misalnya bunda, mama tidak akan pergi ke rumah Ani kalau belum rumah itu dicat. Amak pun cakap, dia pandai Pak. Piti tak dibayar, tak perlu. Menyuruh pandai, piti tak jadi, mama suruh. Kalau tidak kerja amat akan datang hari lain. Tentu anak ini tentu bapak cari dapil kan, bapak so lagi. Oh cala terapi lagi. Kalau coba apa mandi bapak sore ini. Jadi kamu apa pas sore ini? Kalau sanggup, gue tidak sanggup. Aja nih gue. Kok gara-gara anak manmu bapak so lagi? Aku bahaya. Aku lah kadang-kadang pisah anak gara-gara awal itu. Jadi paso, dia pun menubuh rumah tu, asal nak ini menyusahkan awak, biar. Kalau kita sudah berkeluarga, belum bisa kita membahagiakan ayah dan ibu kita, setidak-tidaknya jangan menyusahkan ayah dan ibu kita. Paham? Jadi bunda Pak, maka istri pertama Rasulullah itu Siti Khadijah adanya 6 orang bunda. Pak. Maka Rasul itu pernah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku, maksudnya istrinya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tak pernah dia poligami sebelum Khadijah wafat. Itu tanamkan itu Pak. Kenapa sunnah ini apa? Itu satu. Bola ngaku bang, ampunya sunnah ada. Sunnah maksudnya apa? Rasul kan banyak bininya. Tidak ada itu modus itu. Sebenarnya itu kapan? Rasul itu bunda, bini pertama Siti Khadijah tidak pernah dia menambah istri sebelum Khadijah itu wafat.
Setelah Khadijah itu wafat bunda, ternyata bukan Aisyah istri kedua Rasul, bukan. Istri kedua Rasulullah itu adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah koma umurnya 50. Rasul pada waktu itu umurnya 42 atau 40 waktu Khadijah wafat. Maka kalau bapak orang itu apa tu dia kan pikirnya, dia matang pikir apa tu. Kalau memang contoh Rasul bang, bini kadu Rasul itu uang jando Saudah lebih tua daripada abang. Gencailah bini kadu abang tu. Kalau tak ibu Juna, ibu Ani misalnya, ada misalnya ibu Juna kan. Berapa umur dek? Anda aja yang seorang anak 5, yang seorang anak 10. Hati beliau ada apa begitu. Itu sunnah Pak. Karena istri Rasul yang kedua itu memang lebih tua juga daripada dia. Kenapa Rasul itu menikah kepada Saudah? Jadi orang itu memaksa Rasulullah sudah Pak. Ya Rasulullah, anak engkau kan masih kecil-kecil. Ketek Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Muslim masih kecil-kecil Bapak. Siapa akan membolongnya? Maka dipaksa oleh sahabat, maka menikahlah dia dengan Saudah itu. Tujuannya untuk merawat anak-anaknya itu. Dan kepada Saudah itu Rasul tidak punya anak, Barulah istri ketiga Rasulullah itu Ummul Mukminin Aisyah. Kalau Aisyah itu saudara lagi umur tu. Sapu pun nomornya. Cuma itu yang bunda sampaikan laki-laki bunda tu. Dan sunnah-sunnah dia bang. Taklah dan cai tu. Begitu. Beliaunya apa yang sunnah? Biar aku cai tu. Cai yang lebih tua daripada ibu. Tak kena omong apa. Kalau enggak omong abang, dia aja yang pakai lagi sampai mati. Aduh, mudah mati. Bawa bini. Itu caranya Pak. Paham bunda? Leno roti bundanya. Ayo. Ya kalau nak roti dah paham maju bunda ya. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bunda, Rasul itu adalah orang yang paling baik dari keluarganya. Pernah suatu saat istri Rasulullah namanya Zainab, sama dengan nama anaknya. Rasul itu pada saat itu tinggal di rumah Aisyah bersama Utsman, Umar, Ali. Datanglah Zainab membawa sepiring makanan. Masuklah Zainab ke rumah Aisyah. Lalu sampai ke tangan Rasulullah itu ditampau oleh piring Aisyah. Terjatuhlah seluruh makanan dan piring itu pecah. Rasulullah SAW dia maju. Tak berang juga Aisyah. Tak berang pun. Cuma apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aku yang contoh yang harus Bapak terapkan dalam kehidupan awak rumah tangga. Dia mengamuk-ngamuk juga dia kan ini maksudnya. Dia mengamuk-ngamuk. Itu apa pulang main domino. Ya kan? Bini awak tu lah sobis bang. Dia pulang lah melamu bang. Apa berkare-kare itu nak kan? Di rumah jam 1 boleh, jam 2 boleh. Assalamualaikum ya Pak. Assalamualaikum. Aku lombu itu. Sempat aku buka pintu tu tanggal Pak. Tanggal ada salam ini. Padahal bini itu lama nunggunya dari jam 8 sampai jam 10. Tapi apa nak pulang-pulang? Tanggal pintu dia apa? Berang apa? Semuanya awak tak boleh berang ke bini. Rasulullah itu depan orang Pak, depan sahabat Pak. Sempat Rasul ngomong Aisyah, coba tengok siapa di depan aku ini sana. Utsman, Abu Bakar lianya kan, Umar, Utsman, Ali. Aku ngamuk engkau kepada aku. Tak ada ngomong seperti itu Rasul hanya ngomong Aisyah, piring yang pecah ganti dengan piring. Kue yang sudah sampai ke sana engkau ganti dengan kue yang baru. Itu sebabnya
Disampaikanlah kepada sahabatku, wahai sahabatku, ibu kalian sedang sedang cemburu Pak itu. Sobinya ibu kalian sedang cemburu. Adik-adik, lah, rupanya panjang muncul dia maju, ibu kalian sedang cemburu. Itulah yang harus harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul itu adalah orang yang paling sayang kepada kita umatnya, Pak. Orang yang paling sayang dengan kita umatnya adalah Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasul. Kalau bahasa halusnya, tidak sempurna iman seseorang. Kalau bahasa kasarnya, tidak beriman orang itu sehingga dia mencintainya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan sekalian manusia. Itunya Rasulullah benar. Makanya apa buktinya? Yang pertama, Rasulullah itu benar, Pak, ketika dia sakaratul maut, maka Rasul itu merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Maka wahai Israel, kalau seperti inilah sakitnya sakaratul maut itu, jangan engkau berikan kepada umatku, biarlah aku yang merasakannya. Jangan engkau berikan kepada umatku. Begitunya Rasulullah doke awak benda. Padahal benda umatnya yang sekarang itu belum lahir, tapi nyolah minta kepada Allah agar rasa sakit sakaratul maut itu jangan diberikan kepada umatku. Sayang tak Rasul kepada awak benda? Bunda, sayang tak Rasul kepada awak? Sayang bunda. Lalu apa katanya? Ummati. Mantu apa umat dan wahai Jibril? Seperti apa umatku wahai Jibril? Seperti apa umatku wahai Jibril? Yang diingin oleh Rasul itu adalah umatnya itulah. Beda jawab Pak. Cuma salah dulu. Kalau awaknya mati, apa ini Pak? Bini dia, anak dia, pengusaha dia, nyawet boleh. Itu ni katanya, tapi Rasul tak seperti itu tak. Rasul itu mengingat dia hanya umatnya, umatku. Itulah yang diingat oleh Rasul itu. Sayang Rasul ke awak umat. Kadang-kadang amak pun tak sayang ke awak. Nampak banyaknya mati kan? Yang mati di ruang apa Pak? ICU. Coba tu tengok oleh awak ni. Anak awak sembuh dah inyo. Tu tengok oleh awak ni. Ngaku maknya. Tapi ni oleh awak ni. Awak banyak mati Pak. Tapi yang mak tu tengok awak. Biti awak tak ada itu mendampingi awak yang mati. Anda tolong tu. Itulah beda awak dengan Muhammad. Amak masih benar. Apa buktinya lagi? Jadi bunda, ketika Rasul sakaratul maut, Rasul itu ingin berkata, tapi dia ingin berkata itu tidak boleh. Citunya wala sakaratul maut Pak. Maka Ali bin Abi Thalib memberanikan diri mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah. Lalu Rasul itu berkata, didokengnya telinga bunda, usikum bisolati wa mamalakat aymanukum. Itu pesan Rasul juga. Kalau bahasa awalnya Ali, jagalah solat dan peliharalah orang yang susah di antara kalian. Peliharalah solat, jagalah solat, peliharalah orang susah di antara kalian. Itunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau awaknya selamat juga, pelihara, jagalah dua kok. Solat dijaga, pelihara orang susah.
Makanya bunda di Pekanbaru, kenapa orang Cina itu sukses-sukses? Ada ingin menjaga saudaranya. Mau minta modal berapa uang perlu? Jadi kunci dulu lah lama di Pekanbaru. Jadi lah pandai, lah pasenya pada bintang berapa uang perlu? Ayo terus lah itu Pak, tidak banyak situ, bagi itu aja, pakai doang, dia usaha. Kan saya, makasih kan saya, kan siaponya, dolanya. Untuk apa duitnya? Kalau kita ampunin duit itu untuk apa? Ampunnya, apanya? Apa namanya ini burung sarang walet misalnya. Itu burung sarang walet itu. Sarang burung walet, maaf banget. Dicukur lah. Rupanya udah gagal Pak. Itu Pak, yang 1 juta tadi itu tidak bertanya oleh Rukun. Kemarin gagal. Loh, piye? Awal segitu. Betul campur aja sih dulu. Ini 1 juta kontek nih kan. Jadi ini diceritakan aja tidak cocok rupanya lo buka Assalamualaikum. Pinjam 50 ya. Untuk apa uangnya nih? Usaha kopi. Apa nama kopi berkali, kopi apa? Coba di situ kopi kan. Itu jadi bunda, jadi itu. Tak bertanya ni pergi potong bolong tak? Pergi potong babi. Jadi masuk itu modal pun habis ya kan? Piti itu duit bunda, piti itu duit. Di Bank Inang tak ada duit loh. Tu apa tu? Piti. Itu tu bunda. Jangan Inang tak ada jalan raya oh. Tu apa tu? Logo. Di Bank Inang tak ada nangka oh. Sudah. Wah, apa dia? Cuboda. Di Bank Inang tak ada pepaya oh. Wah, betio. Botio. Kalau lebih seperti itulah bunda. Jadi Cina udah pandai dia masuk kampung. Jadi pinjam modal. Setik lah, di setik pada kampung setik ya kan. Setik itu seketek. Piro 20 juta, 20 juta. Untuk apa ini? Ambo nak buka laundry. Saya buka laundry lepas buka laundry 3 bulan setelah itu. Ya kurang juta. Habis itu. Kalau sudah 3 kali bunda, itu tidak dipedulikan lagi. 3 kali membantu saudara, tidak juga berhasil, bunda tak baloso meninggal tu lah. Itulah Cino Karam itu loh. Kalau bosu dapat bukan baru Cino Karam, itu 3 kali dibantu. Cino Karam tu tak boleh pak. Negara haji yang tidak tahu itu Cino yang tu. Itu Cina yang sudah dibantu 3 kali. Beda dengan awak kau kak ni punya fikir kak ni untuk apa ni untuk modal ni komen duduk aja diceramai lah pak diceramai salam ulama ceramah sampai 20 minit kakak tu tak keluar juga sekarang ya kalau begini enggak lapor dia itu mana menceramahkan kak itu itu maksudnya kau kalau punya mimpi dan royal kau boleh kata atau boleh bumbu kamu ada apa itu boleh cinta tengok di PHK lagi kau anda ada mimpi pinjam kakak ceramahnya dong pak nanti bikin 20.000 untuk aku pulang
Itu lagi beda kita. Makanya mereka susah. Awak boleh keluar dan masuk ke dalam. Kalau di kantor atau panggung, ayo. Kadang bini dari ponan tahun tua, dia nak makan dia. Dia ponan mau makan, pun dia bertanya, dia makan, dia makan mabang, sama om ni. Jumlah orang lain pak, elok, aja kesana suram dah elok. Itu yang membuat awak tua, makanya ekonomi awak tua kurang baik pak. Maka kata umat Allah, jika engkau ingin menguasai dunia, maka kuasai 3 hal: pendidikan, ekonomi, politik, malam. Aku pesan Rasul itu. Jadi bunda, ampun entah pernah menyebutkan cerita tidak Allah alam saya lupa, tapi saya hanya mengulang aja Bapak Ibu. Bapak pernah tak nengok jadwal sholat di masjid atau di musola? Pernah apa tidak? Pernah. Nah, sholat apa pertamanya Pak? Mana sih kau? Mana? Lagi rusak, Pak. Iya, tak apa maksudnya ampun, tidak masalah itu cuma pernah Bapak berarti sholat subuh, ya kan? Pernah tak Bapak melihat waktu sholat pertama di masjid atau sholat subuh? Ada. Kenapa subuh? Kenapa zuhur? Mana waktu itu? Banyak ke duri itu subuh di mana waktu ini? Nah, jadi Pak, aku terakhir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasul itu Isra dan Mi'raj sampai di bumi ini waktu sebelum subuh. Waktu subuh itu Rasul belum melaksanakan sholat subuh. Kewajibannya sudah ada, tapi cara pelaksanaannya itu belum diajarkan bunda. Maka datanglah malaikat Jibril itu di waktu subuh. Malaikat Jibril inilah yang mengajarkan Rasul melaksanakan sholat zuhur yang 4 rakaat. Kemudian Bapak Ibu, setelah diajarkan kepada Rasul, maka malaikat Jibril ini naik lagi ke langit dia. Di waktu asar datang lagi malaikat Jibril itu mengajarkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat asar yang 4 rakaat. Setelah itu malaikat Jibril naik lagi kembali ke langit. Di waktu maghrib datang lagi malaikat Jibril ini untuk mengajarkan Rasul sholat maghrib yang 3 rakaat. Selesai itu naik lagi ke langit. Waktu sholat isya datang lagi malaikat Jibril ini mengajarkan sholat isya yang 4 rakaat. Di waktu subuh datang malaikat Jibril mengajarkan Rasul untuk melaksanakan sholat subuh yang 2 rakaat. Maka ibu bapak, di subuh berikutnya datanglah malaikat Jibril itu menghadapkan wajahnya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Ternyata bunda Pak, Rasul itu diwajibkan untuk dia untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Maka tidak ada alasan kita karena kerja, karena capek, karena lelah, letih kita tak sholat. Tidak ada alasan. Tidak bisa kamu sholat. Aduh, itu yang buatnya sholat. Ambil itu aja buatnya apa sholat. Amak sholat. Berkenaan dengan jadwal tadi. Kalau ada bapak melihat waktu subuh pertama, berarti dia memakai dalil karena Rasul sampai di bumi waktu subuh itu Pak. Kenapa zuhur? Karena sholat yang pertama kali yang dizohirkan oleh Allah di muka bumi ini adalah sholat zuhur. Jadi sholat 5 waktu itu Pak, yang pertama kali dizohirkan itu dinyatakan dilaksanakan di muka bumi ini adalah sholat
Subuh, tak subuh Pak. Cuma apanya subuh silakan. Nombor tu betul. Zuhur tu silakan. Cuma kenapa subuh? Kenapa zuhur? Yang penting itu alasannya kenapa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul itu menyuruh awak untuk sholat. Aja tinggi-tinggi sholat awak. Termasuk anak gadis awak mah. Kadang anak gadis awak kepan butuhnya yang baru-baru remaja tu. Kakak sholat ni. Mama, kakak lagi halangan ni. Ada tak halangan mama? Asli tu. Itu tanya-tanya buat bila ke anak awak. Sempatnya baru tu. Kalau baru tu anak amak, mulai hari itu bangkit kau dari rumah. Atau bisu ulang tahun le nak akan yang mabuk kau ke kafe le. Ada anak amak tu. Dek kau baru tu sekali, kena nasi bungkui 10 bungkui, ben kapan dia suatu. Kau tinggi sebulan di situ. Di trading kan awak tu Pak. Biar tu tak semena-mena ke awak. Ngaku amat Taala. Udah sejam kayaknya Pak ya. Ya pas lah. Udah sejam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita sampaikan sekali lagi kepada Ustaz Rusmanto SPD yang telah memberikan kajian terutama mengenai sifat-sifat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran untuk hidup dan kehidupan kita saat ini dan kelak. Selain itu, kita juga doakan kepada Ustaz untuk senantiasa sehat walafiat, berdapat senantiasa pula menyiarkan syiar-syiar ajaran Islam di lingkungan masyarakat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian kita tutup kegiatan pengajian bulanan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah ini, dan kami jamu Bapak Ibu jemaah yang hadir untuk menikmati konsumsi yang telah disediakan oleh ibu-ibu majelis halaqah ummahat pada Masjid Nurul Ain Semarang. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi